Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, ada satu perasaan hati yang harus hadir pada setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ikhlas. Nah, ma huwal ikhlas? Al-ikhlas secara bahasa adalah dari kata khalasa yakhlusu yang berarti murni, tidak ada campuran apa-apa. Makanya cinta yang tulus itu bisa berarti khalasa yakhlusu. Madu yang murni, madu yang asli adalah al-asalul khalis, madu yang murni. Jadi ikhlas adalah melepaskan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam ketika kita beribadah kepadanya. Tidak ada niatan apapun kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lainnya minggir semua. Makanya bahasa Arabnya ringkasan itu adalah khulasoh. Yang namanya ringkasan, maka yang tidak begitu penting, yang tidak penting maka dibuang, tinggal yang penting saja yang dicatat. Namanya khulasoh. Dan ini perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surah Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah pada Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhwah fillah, di zaman Rasulullah SAW ada satu kisah. Ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Ketika perintah hijrah, Ummu Qais ini ikut hijrah Nabi ke Madinah. Nah, ada seorang pemuda yang cinta dengan Ummu Qais ini. Maka seorang pemuda ini ikut hijrah Nabi ke Madinah, tetapi atas dasar bahwa karena yang dicintai hijrah ke Madinah, maka laki disebut dengan muhajir, Ummu Qais namanya. Nah, dari kisah inilah kemudian termasuk salah satu asbabul wurudnya dari satu hadis Nabi. Jadi innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu harus dengan niat. Niatnya apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segalanya akan diberi pahala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kana hijrahu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia gapai atau seorang perempuan yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya dapat sesuai dengan apa yang ia niatkan dalam hijrah itu. Nah, ikhwah fillah, makanya pentingnya keikhlasan, ketulusan dalam ibadah ini sangat penting, menjadikan ibadah kita makbulah si Allah apa tidak. Dan salah satu penentu diterimanya ibadah kita adalah karena niatan ketulusan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah, orang bijak mengatakan bahwa al-ilmu badrun, ilmu itu adalah ibarat benih. Wal amalu zar'un, dan amal itu adalah ibarat lahan, sawah. Wa ma'uhu al-ikhlas, dan airnya adalah ikhlas. Artinya apa? Bahwa tiga hal ini sangat penting, tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya sawah tapi tidak punya benih, maka dia tidak bisa menanam. Orang yang punya benih tapi tidak punya sawah juga sama, tidak bisa menanam. Harus ada benih, ada sawah, ada lahan. Punya benih, punya lahan, tapi air tidak ada, nggak bisa tumbuh. Tiga-tiganya penting. Orang yang punya ilmu, ya, tapi tidak diamalkan, sama saja. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu, ngawur nanti akibatnya.
orang yang punya ilmu diamalkan tapi tidak ikhlas, maka tidak terima amalnya. Tiga-tiganya sangat penting. Jadi al ilmu badrun wal amalu zar'un wa ma huwa ikhlas. Makanya ikhwah fillah, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa orang yang ikhlas itu adalah termasuk salah satu tanda kesempurnaan imannya. Man a'tolillah wa mana'alillah wa ahabbalillah wa angkahalillah faqad istakmala imanuh, rawahul Hakim. Orang yang memberi sesuatu lillah karena Allah, orang yang tidak memberi atau mencegah sesuatu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, wa habbalillah, orang yang cinta karena Allah, wa angkahalillah, dia nikah berumah tangga karena Allah, faqad istakmal imanu, maka telah sempurna iman dia. Nah, ikhwah fillah, ini sekarang persoalannya apa ukuran ikhlas itu? Ada seorang ulama namanya Yakub Al-Ma'fuf, dia mengatakan bahwa al-mukhlisu may yaktumu hasanatah kama yaktumu sayyi'ah. Jadi orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan may yaktumu hasanatih, menyembunyikan kebaikannya, kama yaktumu sayyi'atih, seperti dia menyembunyikan keburukannya. Ikhwah fillah, semua orang tabiatnya adalah ketika salah tersembunyikan, ingin disembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain. Begitulah sebenarnya orang ikhlas itu, ketika dia berbuat kebaikan, maka dia tidak berusaha menampakkan kepada orang lain, tetapi dia menyembunyikan seperti dia menyembunyikan kesalahannya. Ikhwah fillah, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada 4 tataran dia orang ikhlas. Yang pertama, ketika dia beribadah atas dasar perintah. Kenapa kamu lakukan itu? Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Ini berarti dia termasuk sudah ikhlas. Yang kedua, ketika dia beribadah, dia berharap pahala. Ini juga termasuk ikhlas. Kenapa lakukan itu? Karena ada fadilahnya ini. Kenapa lakukan itu? Saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk kategori ikhlas. Dan yang ketiga, ada orang menghindari perbuatan karena takut dosa. Jadi perbuatannya maksiat. Jadi orang yang meninggalkan kemaksiatan karena takut dosa, ini juga sudah ikhlas dia. Dan yang keempat adalah yang tinggi derajatnya adalah orang yang beribadah karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mensyukuri dikasih sehat sama Allah, dikasih kemampuan Allah, maka dia beribadah. Pahala dan seterusnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini derajat yang paling tinggi karena dia beribadah karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hafillah, marilah kita berusaha menata hati kita dalam setiap ibadah kita, sehingga ibadah kita nanti akan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan mentuluskan ibadah, setiap ibadah kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.